You put down the phone. You've nowhere to go. Get back on the road. Halo bosku, selamat berjumpa kembali ya channel kita Revival lagi. Setelah kemarin kalian lihat Adidas Sport aku, Adidas Waspada dan Adidas yang lain, perlu kalian lihat channel saya ini masih lengkap ya untuk review Adidas di tahun 2024 ke depan. Oke, kalau perlu kalian lihat beberapa tahun ini aku udah review beberapa Adidas, beberapa sepatu atau beberapa koleksi toko kita. Kalian bisa cek, scroll aja di bawah, itu perlu kalian lihat. Oke, untuk reviewnya kali ini kita akan mereview nih Adidas yang menurut aku sih ini wishlist saya tahun 2010 yang lalu. Jadi saya masih awal-awal tuh menyukai Adidas itu. Wishlist ini pernah aku pegang dan wishlist ini pernah aku jadiin incaran pada tahun-tahun tersebut ya. Setelah berganti tahun saya tahu nih material yang dibikin, saya ulik itu ternyata Adidas Grand Slam ini sama dengan Adidas Forest Hill. Kalau kalian tahu Forest Hill, kalian tahu di film UWD tahun 2009 itu ada ya reviewnya. Filmnya itu mereka memakai Adidas dengan sol yang tipenya sama dengan Forest Hill. Ini aku bawain buat materi kita kali ini, yaitu Adidas Grand Slam Court. Wih, mantap. Adidas Grand Slam Court sendiri itu adalah Adidas yang tipenya basicnya dia olahraganya tenis. Dia tenis, tapi di tiap tenis Grand Slam itu bawahnya itu beda-beda bro. Ada yang Grand Slam biasa, ada yang court, ada yang Grand Slam macam-macam. Terus habis itu untuk kebiasaannya memang Grand Slam ini dikhususkan untuk tenis. Ya namanya aja Grand Slam ya. Itu ada kompetisi yang ada di mana, kalian komen aja Grand Slam itu ada di mana. Pokoknya ada Grand Slam ya. Turnamen Grand Slam itu di Amerika ya biasanya ya. Terus ini perlu kalian tambah, silahkan komen. Oke. Di beberapa sepatu Adidas yang sepatunya itu basicnya tenis, ada beberapa yang berbeda, ada beberapa yang sama. Yang sama itu outsole-nya dia pakai outsole dengan material polyurethane yang dibikin memang khusus untuk Adidas, untuk sepatu, dikhususkan untuk sepatu. Dan dia lahir awal kemunculannya itu di bidang tenis itu si Adidas mengkolaborasikan teknologinya itu sama seperti baju NASA. Baju NASA yang ringan itu mereka pakai di sepatu. Jadi ya sepatunya si Adidas ini memang terasa ringan, dan Adidas Forest Hill itu adalah sepatu ringan tenis di zamannya itu kalau Forest Hill. Nah, adiknya Forest Hill ini ya nggak terlalu ringan sih, tapi ini lumayan lah ya. Terus ini outsole-nya ternyata ini aku kasih gambarannya, perbedaan dengan Forest Hill atau sepatu tenis lainnya itu di bagian plug. Ini polyurethane tapi pakai plug gitu. Dan kalian tahu polyurethane itu ada masanya. Ketika sudah 5 tahun pemakaian, 5 tahun nggak dipakai atau 3 tahun ke atas nggak dipakai, dia akan seperti kayak tepung roti. Jadi akan mengupas dengan sendirinya. Ini sistem yang sama yang dipakai di sepatu kebanyakan di New Balance, di Air Max juga ada, di Nike juga ada, di Adidas ada, di New Balance juga ada bro. New Balance kalau di bagian ini dia ada di bagian di bawah counternya dia ada kayak ada tulisan encer gitu. Itu biasanya di tipe 574 itu juga ada umurnya. Jadi kalau lebih dari 5 tahun tapi kalau tergantung pemakaiannya, ada yang bisa pakai lebih dari 7 tahun, 6 tahun itu juga ada. Enggak melulu risetnya itu cuma hanya 5 tahun, tapi bisa lebih dari itu bro. Karena pemakaian tersebut. Jadi kalau sepatu kayak ini harus dipakai, jangan disimpan. Kalau disimpan ya
saya nggak jamin itu akan awet. Tapi ada Adidas Liverpool itu selama lebih dari 10 tahun Adidas Liverpool yang bawahnya itu string wrap, yang tipenya itu kayak string wrap, itu awet banget. Adidas ini punya senyawa polyethylene tapi kok bisa awet ya, itu nggak sembarangan semua tulisan Adidas pakai. Dan yang aku garis bawahi ini lapisan di midsole sama lapisan outsole itu aku lihat betul ini berbeda ya. Nih, ini berbeda. Ini polyethylene-nya ini sama yang di bagian bawah outsole-nya dia itu ada kayak sambungan tuh, kayak sambungan. Outsole yang di bawah sama yang midsole yang di atas itu kayak berbeda. Jadi aku mau kalian tuh eksperimen dengan sepatu ini agar kalian itu bisa tahu umurnya ini sampai seberapa sih, apa lebih kuat atau lebih riskan umurnya itu kayak Forsil. Kalau Forsil dia cuma hanya satu cetakan ya, nggak sampai dua. Ini dua cetakan bro, mid di bagian sama di bagian outsole. Jadi kayak sambungan gitu tuh, sambungan itu kayak sambung gitu tuh, ada nyambung gitu. Wow, mantap. Aku jadi kayak pengen bereksperimen sendiri sih buat aku sih. Eksperimen itu lama ya, bisa lebih dari setahun. Kalau bisa juga sebulan udah tahu mungkin, tapi ya nggak tahu sih kalau sepatu Adidas awet ya. Oke, balik lagi ke model. Di bagian depan dia mirip seperti Forsil ya. Ini bagiannya untuk apa? Mengerem. Terus itu bagian sini juga dia mirip. Kalau untuk si ini Forsil dan si Grand Slam dia itu rata-rata bahannya leather. Kalau suede ya juga ada si Forsil, tapi kalau si Grand Slam ini suede itu juga ada, nubuh juga ada. Yang saya garis bawahi tipe ini sekalian ya. Ada tiga spot leather di bagian toe cap di sini sama di bagian sini nih di bagian lubang sepatu. Ini tiga materialnya leather ini berbeda. Aku pernah baca sintetik leather ada, semi leather juga ada, yang persenannya leathernya lebih banyak atau leathernya lebih dikit juga ada. Ini kita nggak tahu materialnya gimana kalau kita itu nggak compare dan coba. Nih, kalau yang ini dia teksturnya agak halus, terus kalau yang ini dia agak motif kulit jeruk tapi kecil. Kalau yang ini dia motif jeruk tapi agak lebar, agak besar motifnya untuk kedepannya. Bagi aku sih, menurut aku sih inilah seninya sepatu Adidas. Justru ini kalian bisa lihat, kalian bisa cek tiga leader yang berbeda dalam satu sepatu. Menurut aku sih gunanya apa ya? Yang saya garis bawahi gunanya apa? Berarti ini mereka memang sengaja menurunkan cost produksi biar hemat mungkin. Jadi bahannya itu yang paling bagus yang belah mana? Saya cek ya. Yang paling bagus di sebelah ini. Sebelah ini yang paling bagus. Ini nggak ada yang sama. Ini sama ini berbeda. Ini sama ini sama. Ini sama yang dipakai. Yang ini, yang tipenya ini dia leather, synthetic leather sama yang dipakai di Reebok atau di Samba, di Samba nih. Ini kita ngomongin material asik, enggak semuanya orang itu bahas tentang material. Ini sama yang dipakai kayak Samba, berarti aparnya Samba itu juga ya enggak sekali kena gores sedikit gitu dia langsung lecet. Tapi kalau yang ini dia nggak gampang lecet. Jadi paham ya, beda. Perbedaannya itu sangat beda banget kalau kita itu pegang. Terus di sebagian strip dia sintetik. Oke. Terus di bagian ini lidah mesh dia
mesh. Di bagian lining collarnya dia juga mesh, insole-nya sama mesh gitu. Bagian upper leader udah gitu aja. Untuk tagnya cuma hanya satu, ada juga tag yang 3 full size gitu, semua sama, semua ori. Yang saya suka di edisi ini adalah berbeda dengan rilisan Grand Slam sebelumnya yang nggak pakai end plastic waste. Jadi dia bisa, bahannya ternyata recycle, bahan daur ulang, bahan ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu jadi Adidas berpotensi mengurangi 20-30% dampak lingkungan yang dia buat di pabriknya dia sendiri atau di lingkungan sekitar atau seluruh dunia pada umumnya. Itu hal yang bagus bagi untuk Adidas. Kalau bisa nih Adidas, kalau nggak mempengaruhi material, mending semua item aja dibikin recycle gitu. Ini ukurannya 40, dan karena ini udah dipesan, ini saya review, hari ini kita kirim. Kalian kalau mau beli jangan lupa check out di Red Label, di Tokopedia, di Shopee juga ada, atau via WhatsApp, by transfer, direct transfer, itu lebih enak. Kalian akan kenal kita, kalian ketemu sama kita. Kita dari tahun 2009 udah menemani kalian ya, bukan sok suhu, cuman kita berjuang di situ memang ngedukasi, ngasih wadah dan edukasi buat Adidas, dan bukan sok pinter juga, maaf ya. Jadi banyak pelajaran, banyak yang kadang kita lupa, yang perlu kita ulik lagi. Oke, itu aja yang bisa dapat saya review tentang Adidas Grand Slam Cloud untuk kali ini. Sekian aja, aku tunggu kalian di Rata Bela di Instagram. Oke, assalamualaikum.